Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Mantap. Channel YouTube hidup lagi harus hidup karena sudah tidak ada panggung. Di Suci One Egg menyusul. Sok-sokan ngatain komika angin-anginan. Ternyata diriku juga bisa gembos ya. Gimana ini Mas Rais diriku? Mana, Pe? Hah? Gimana nih? Sampean udah lulus duluan, 9 besar Mas Rais ya. 9 besar, Pe. Nah, berarti udah berdamai ya, udah lewat masanya itu ya. Udah lah, gua cuma galaunya cuma sebentar gua. Sampean? Mm-mm. Wih, aku ini baru close mic minggu kemarin kan, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu itu 4 hari. 4 hari. Masih loyo. Masih loyo. loyo. Terus Minggu baru agak lega. Ini Senin udah fight. Udah fight lagi ya. Konten lagi. Kan butuh proses sih. Heeh. Tapi ya kaget juga nih. Iya dong, Bro. Siapa yang kira-kira kita close mic? Habis ini ngapain nih Mas Rais? Kan sampean udah lulus duluan, udah sekarang sibuk ke Bang Radit ya? Sekarang alhamdulillah diajak sama Bang Radit jadi timnya. Jadi apa Mas Rais? Kreatif gua di sana. Wih, gokil bro, Bang Radit bro. Bang Radit emang mantap. Ini sampean hitungannya sekolah tapi digaji ya? Sekolah tapi digaji. Gokil. Sambil belajar di sana kan, soalnya kan. Kreatif ya, berarti yang ngurus-ngurus konten sampean? Ya, ngurus-ngurus konten YouTube, Instagram, bantu-bantu lah sedikit-sedikit. Berarti udah nggak di Bang Maele? Udah enggak, udah sekarang udah apa namanya ke Bang Radit. Full? Ya, begitulah bunyinya. Yang di Bang Maele ini teman sampean, Bang Ilham ya? Ilham masih di Mael. Gokil. Nah, ini saran buat aku nih ngapain Mas Rais habis ini kan masih shock nih. Masih trauma kaget. Tidak bisa dipungkiri itu. Apa ya? Ya lu kan udah konten kreator nih. Lanjutin sih menurut gua gitu. Konten-konten lagi ya? Iya dong. Konten bro, sekarang mah eranya digital, udah saatnya emang bikin sesuatu di digital gitu. Langsung aja, apapun direkam ya. Bener. Awal-awal Suci Banik kan aku harusnya ngonten kan. Channelku nggak keisi sama sekali. Wih, sok-sokan nggak ngonten, mikirin materi. Fokus materi. Fokus, ternyata twing. Ya, harusnya udah dapat banyak konten tuh. Masih ada ini Alex, Oh masih iya, Davi, bener, masih ya. lengkap. Tapi filenya masih ada di sini. Yang awal-awal aku ada konten masih ada. Masih ada. Aman, Bagus. tinggal diedit nih. Bagus. Oke, ini sama Mas Rais nih. Ngapain lagi nih Mas Rais? Apalagi ya, nggak tahu. Lalu, gue sih mikirnya kalau misalkan kayak beres suci nih, kayaknya kita bikin panggung gitu loh. Anak-anak bikin panggung beres suci, kayak kita bikin panggung sendiri lah, bikin panggung-panggung off air, Ya, gitu kan. di kayak ketawa komedi club gitu ya. Ya entah di mana lah gitu kita rame-rame bikin, udah kita ngeluarin keresahan yang selama ini kita rasakan Tapi tanpa sensor. tanpa sensor. Jadi kan kita kan kalau di TV kan emang kan ada batasnya kan. Ya, harus jaga-jaga ya. Betul. Norma-norma. Norma-norma KBI. Padahal sampean juga di TV itu nyebut daerah juga ini ya disensor ya. Bener. Saking ketatnya. Iya di sensor gue pas lagi audisi, makanya gue kayak pengen angkat lagi gitu di off air, kita keluarin lah materi-materi yang war pengennya. Ini apa sampean habis ini bikin apa ini? Sementara kan kayaknya ada panggung sama Bang Levi, Bang Alip tuh, ya kan? Iya lagi. Ada apa nih itu loh? Oh, Itu apa? Gua Levi sama Alip tuh lagi ini mau bikin apa namanya konten juga. Konten apa? Adalah konten nanti Oh, YouTube. Instagram. Kayaknya karirnya ke Instagram dulu. Bertiga? Tujuannya kayak entah ada konten sama mau bikin podcast juga. Wih, produktif, Bro. Mau produktif, Bro. Gokil. Mau produktif. Itu tuh maksudnya tak pikir spesial show atau apa, ternyata konten ya, IG. Iya. Ya, band Daniel ikut? Ben Enggak. gue bertiga. Oh, bertiga doang. Gue, Levi sama Alif. Ya. Gitu, mau bikin pokoknya podcast sih. Itu juga gara-gara kan emang kan kalau misalkan kita di karantina kan kan yang suka menghibur kan gua sama Levi. Ya, benar sama banget Bang tuh. Rio, sama si Alif juga lah suka gitu. Ya. Nah, mikirnya dari situ kayak ayolah beres dari sini kita bikin sesuatu lah gitu, ngehibur juga jadinya. Benar. Jadi teman-teman, jadi di Suci One Egg tuh Bang Rais, Bang Levi adalah
toko penghibur ya, kalau ada teman-teman yang close mic Bener. itu langsung tamarnya didatangi. Bener. Ini dihibur sama Dihibur. mereka. Jadi biasa ada yang close mic, semua peserta ngumpul, kita hibur. Nah. Yang hibur tuh gua sama Lepi. Iya. Jadi 10 besar Lepi keluar yang hibur gua. Nah, Pas gua keluar nggak ada yang hibur, jadi sesi ngobrol. enjoy ya. Pas sampean keluar ini ya, biasanya guyon-guyon, bercanda-bercanda, Iya. jadi Sesi ini ngobrol pas gua jadi keluar ya Allah. ini Bang Rio tanya apa pendapatmu tentang Rais? Gimana Rais selama ini, jadi sesi Kesan ini, pesan. kesan pesan. Iya, Aduh, ya aduh. Allah. Dan semenjak sampean keluar ke 8 besar, 7 Nah. besar, 6 besar, 5 besar. Betul. Ini udah mulai sepi nih karantina. Mulai sepi. Ini udah masuk 4 besar. Udah 4. Kompetitif banget nih. Parah bro. Parah, bro. Seru, bro. Berasa bro. Yang dulunya kita sangat intens untuk ngobrol. Sekarang semuanya pada intens dengan teman-temannya. Kombot Iya. tidak ada yang mau ngobrol lagi. Tapi beberapa masih ada yang ngobrol. Iya. Tapi suasananya, auranya udah mulai Beda. kompetitif karena Bener. ada sesi roasting Bener. di 4 besar ini. Mau nggak mau harus musuhan. Harus musuhan dulu untuk episode ini. Gokil. Tapi kalau sampean, menurut sampean ya, kalau sampean masih lolos 4 besar, gimana? Ngeri nggak lihat 4 besar nih? Aku ngeri sih. Gue nggak usah 4 besar deh, pas lagi 10 besar aja gue tahu tuh isinya udah serem semua. Pas Serem 10 ya? besar, apalagi yang sekarang 4 udah makin mengkerucut. Ya udah pastilah siapa yang siapa yang berani juga, ngeri sebenarnya. Komika-komika canggih. Canggih bro. Canggih, bro. Parah, dikilik mulu, parah. Aku 10 besar juga ini, mikirku keluar. Aku kan ngomong ke sampean, Mas Rais ini gimana? Iya Aku pecah semua soalnya kan. pucet kan aku headliner. Iya bener. Mas betul. Rais gimana ini, aku belum tahu ini Mas Rais. Sampai habis pecah loh. Pecah lah, Sampai alhamdulillah. ada materiku yang komika angin-anginan. Itu kan harusnya di show itu kan. Di 10 besar. Sampai nggak ke bawah, aku Iya. ngerubah materi. Nggak berani karena pecah, Pecah banget. semua soalnya. Wih, sanggil ngerinya Suci Bener, Van bener, Eyck nih. Hi, gokil. Yang sampean kangenin apa Mas Rais di sini menurut sampean? Banyak lah bro yang dikangenin, bisa apa namanya, bisa apa namanya kayak ngumpul bareng kayak gini, sharing. Cuman gue juga sebenarnya pas awal-awal tuh mikirnya ini gue apa namanya, ini kompetisi, cuman salah tuh. Salah gimana? Salah, karena mindset gue kompetisi, jadi salah menurut gue, kayak terlalu ngebebanin diri sendiri, nggak happy jadi di panggung. Makanya kan awal-awal kan gue sempet bottom tuh terus kan tuh, bottom tuh 2 kali itu berturut-turut. Udah gue dari situ mikirnya udahlah, show aja, tampil happy Menghibur aja. menghibur aja deh, bro. Akhirnya nemu polanya ya. Nemu polanya, alhamdulillah tuh, baru nemu polanya, naik terus twing langsung pulang. Iya. Dan itu juga nggak ketebak sampean bakal pulang karena pas sampean 9 besar itu Mas Rais itu kan kita show Selasa. Nah, Kamis tuh materi udah jadi kan? Ya kan, sampean materi udah jadi. Kamis Jumat udah jadi Udah lah. jadi materi setnya udah jadi, yang kayak aku itu baru jadi Minggu. Itu aku nangis tuh ke siapa, Mas Tulus, ke siapa, ini gimana materiku. Nggak nyangka aku Mas Rais sampean Haris Iya duluan. kan, materi jadi duluan, pulang duluan. Itu bahaya juga ya. Bahaya bro. Jadi leha-leha kalau jadi duluan. Iya, jadi kayak nyepelein sih. Gue juga salah sih, karena terlalu nyepelein, kayak udah jadi, udahlah tinggal badanin. Udah. Nggak mau moles-moles lagi, salah gua. Oh, merasa itu udah Cukup ya. Salah gua tuh. Ya. Aku juga ada di titik itu. Yang mana nih? Nyepelein yang waktu bottom 4 sama Alex. Bottom 4. Sapi ya? Sapi itu Sapi. nyepelein banget itu aku. Ini kayaknya ini sapi ini masih aman, ini yang warga plus 62 tema itu. Ya, awal. Terus Itu ditegur sama juri, lu nyepelein banget lu, kelihatan nih. Jadi habis itu ngebut aku. Ini semangat sampai ada di titik nangis loh Mas Rais. Ada nangis loh. Nangis gitu. Seringan aku datang ke Mas Tulus sampean, ke Bang Lepi, Bang Ben. Itu gimana ini aku gitu. Minta tolong. Sekarang udah nggak pernah minta tolong, udah keluar gitu. Story-nya pantas sepi ya. Iya. Nggak pernah kosong. Tolong. Udah tanda-tanda ya. Tapi aku upload ini kemarin kan direkamin sama Mas Iis. No Bek, tumben udah hari Senin kok nggak minta tolong. Oh iya. Tak jawab, lu. Materiku siap dar lar. Itu banyak yang komen, ngerespon. Biasanya Nope itu minta tolong hasilnya der. Nah, ini
aman-aman kayaknya cuing nih. Padahal udah close mic. Ya, Gak tahu mereka. Gak tahu kan. Sering gimmick aku ini. Iya, emang cuma lu doang yang suka gimmick, bro, di sini, bro. Story lu penuh gimmick, jadi bingung. Orang-orang bingung ya, ini udah keluar apa belum? Iya, benar. Belum keluar story-nya ini laundry. Tai anjing, disangka packing. Udah gitu ada netizen yang sotoy, kayaknya Nope yang keluar. Soalnya gue liat story-nya lagi packing. Itu baju anak-anak. Iya, bener. Sampean masih ngikutin ya kita. Sih, bro. Aktivitas anak-anak selalu gue ikutin, bro. Gokil. Dan aku sampean kan awal-awal ini Mas Rais ngomong kalau ke Bang Rio ini aku susah nyesuaiin di panggung suci karena biasanya off air tuh materinya keras, pakai umpatan terus harus clean, itu susah nyesuaiin, akhirnya nemu polanya. Bener. Aku aslinya gitu juga Mas Rais. Iya, gue juga tahu soalnya lu kan kalau di luar mainnya sama juga kan. Sampah juga kan kita mainnya kan. Ngomongnya ngaco. Bener, gue juga kayak gitu, bingung jadinya. Ya. Tapi kalau lu punya pengalaman di kompetisi sebelumnya. Kalau gua sama Bang Rio bener-bener nol. Ya. Maksudnya kayak kompetisi gede gini gue belum pernah. Biasanya kalau kompetisi off air, kayak kompetisi yang dibikin Mas Panji, UFC, kayak gitu-gitu sering gue ikutin. Dan itu juga bebas, jadi gue bahas apa aja. Ya udah. Itu asal nyeplos ya? Asal nyeplos, bahas apa aja boleh lah. Nah kalau di sini kan ada batasannya, gue harus adaptasi itu dulu jadinya. Iya. Apalagi udah adaptasi kompetisi, adaptasi nggak ada penonton kan? Iya, itu sulit banget tuh. Wih, gokil bro. Parah bro. Dan sampean yang 9 besar keluar tuh ada di titik ini nggak Mas Rais? Apa? Ini apa ya? Bahas apa ya? Udah kehabisan premis nggak? Belum. 9 belum, makanya masih banyak materi. Makanya gue udah ada materi. Iya benar. Soalnya emang kalau gue tuh tipenya pas Selasa nih, taping show, pengumuman. Kalau udah lolos, gue otak langsung mikir di situ malam itu juga pas lagi di sono langsung mikir minggu depan temanya misalkan apa nih, kayak kemarin apa sih gue film, gue langsung nyari rangkanya, bahas ini itu udah punya tuh poin-poinnya. Besoknya baru gue tulis tipis-tipis. Makanya gue tuh cukup cepet lah jadinya, karena emang pas malam pengumuman tuh gue langsung bikin, langsung mikir apa yang pengen gue bahas. Soalnya gue nggak bisa kayak main tempo-tempo H-1 baru jadi, H-2 baru jadi, nggak bisa, gue takut gue. Jauh-jauh hari ya? Harus jauh-jauh hari. Plannya. Pokoknya finish tuh biasanya gue di Minggu. Sampean? Finish selalu di Minggu gue. Senin screening, malamnya tinggal bungkus sama tim kombut. Gue soalnya kayak kan Egi ada tuh. Ya. H-1 sampai jam 7 pagi tuh. Hari H jam 7 pagi baru jadi, keren dan pecah kan. Gue nggak bisa yang kayak gitu bro. Itu aku juga mengkhawatirkan loh. Ini bahaya ini Egi. Iya jam bro. Hari ini perform jam 5 pagi materi baru jadi. Benar. Bisa loh pecah. Nggak bisa gue kayak gitu tuh. Nah gue makanya selalu ngehindarin kayak gitu, karena awalnya gue H-1 baru jadi. Pas gue malah nyari punchline-nya di pas kombut hari Senin, dan hasilnya nggak maksimal. Kenapa? Ya makanya bottom tuh terus, ya makanya itu pola gue belum nemu. Makanya iya. Kayaknya jelek nih, gue nggak bisa main pola ini nih. Ini kan kita sama-sama orang yang hitungannya lulus duluan atau dibilang gagal gitu. Iya. Nah kita orang gagal itu pasti punya tips-tips supaya nggak gagal ya kan. Orang gagal loh, pede aja dulu. Ini pasti semoga masih ada yang nonton yang mau ikutan suci atau suca. Bener bro. Tips-tips dari Mas Rais apa ini supaya kegagalan itu ini Mas Rais, kayak ini jangan kayak gini, ini keliru ini. Nah, menurut sampean. Oh, buat kalau misalkan ikut kompetisi, ada yang nonton, menghindari kegagalan. Sumpah, soalnya ini banyak yang nanya ke aku, Mas gimana sih caranya stand up comedy, gimana sih caranya ikut kompetisi. Aku nggak punya kapasitas itu menurutku. Nah, mumpung sama sampean nih. Kalau menurut gue sih, kalau emang pengen ikut kompetisi, yang lebih baik sih kayaknya lu mending gabung komunitas dulu tuh. Bukannya untuk kayak mendewakan anak-anak yang di komunitas, bukan, karena lu di situ bakal belajar dulu basicnya awalnya, kayak lu bisa ngelawan lawan diri lu sendiri, karena kan stand up kan ngelawan diri sendiri kan. Kayak lu harus berani ngomong depan orang tuh susah banget gitu. Ya. Untuk masalah nyari lucu apa enggaknya mah belakangan. Kadang kan banyak komik yang baru open mic nggak lucu langsung hilang. Nah, semuanya butuh proses. Itu rata-rata ini Mas Rais, yang langsung hilang itu karena
mikirnya pengen Lucu. jadi artis. Nah betul, sama ngerasa lucu di tongkrongan sih boleh aja. Ya. Lu bawa ke panggung stand up kadang suka beda. Kadang lucu, kadang enggak. Kalau nggak lucu ya lu cari tahu kenapa nggak lucu biar jadi lucu. Nah itu keresahanku juga itu, orang-orang yang ngerasa lucu di tongkrongan dan belum gabung komunitas stand up, tuh. itu sering kalau kita perform dikomenin, harusnya itu punchline-nya ditambahin gini, harusnya gini. Gue bentar pala lu sini. Ya kan? Sampai Iya, sering kan di komen-komen. iya, Aku juga iya, itu. iya. Ini kok nggak ada lucu-lucunya sih. Biasanya kalau komik-komik komunitas itu masih ada respect-nya gitu. Masih ada respect-nya. Karena dia ngerasa Tahu usaha kita nyarinya gimana. bener. Nggak sok-sokan ngajarin. Bener. Ngirim-ngirim materi itu biasanya bukan komik Emang ada komunitas. yang ngirim ke lu? Duh, banyak. Nope ini materi ini bawa bahkan ada yang komen ini. Nope materimu kok itu aja, sini tak kasih materi tukar rokok. Wih, ngerasa lucu bener lu. Iya. Dipikir stand up itu gampang. Menurut Itu gua. dari Mas Rais itu kita harus gabung komunitas dulu. Selain belajar stand up di komunitas biasanya diajarin respect. Wah betul, itu juga penting sekali. Bukan di stand up doang sih mungkin. Kayaknya lu di mana-mana emang harus menjunjung tinggi respect dan attitude lah. Ya. Bener. Nggak di stand up doang ya. Bukan, di semuanya. Karena kalau ketemu orang yang lebih tua Bener. harus apa? Harus Jaga menjaga gitu. sikap kita. Nggak bisa disamain kamu di tongkrongan sok nguasai. Bener. Jadi rem itu kalau Bener, di bener. ketemu orang lainnya kan. Sampean bisa menurutku bisa di posisi sekarang keluar kompetisi langsung bisa dapat tempat yang menurutku lumayan enak, mantep itu karena menurutku Mas Rais adalah penghibur, attitude-nya bagus. Amin, makasih bro. Gokil, Makasih bro. Nah, apalagi nih Mas Rais? Udah sih bro. Udah pokoknya ya? Buat semua teman-teman yang pengen ikut kompetisi, ikutlah. Ikut ya? Ikutlah bro. Ikutlah. Tapi sadar kapasitas dulu. Ya. Sadar kapasitas karena gua ngira dulu juga kompetisi gampang, gak taunya kompetisi itu tekanannya gede banget bro. Oh, Parah bro. pressure ya. Pressure gede banget. Ya mungkin itu saja teman-teman, itu tips dari Mas Rais. Semoga kita semua diberi kelancaran, Amin, bro. kesehatan. Terima kasih, dadah.